baru, ini berkali-kali tahun baru yang akan datang pun ini nggak selesai. Karena dari awal ada desain yang ngaco, itu saya terangkan pelan-pelan. ILT ini juga ormas sebetulnya. Indonesia Leader Stock ini juga ormas. Ya. Dalam bahasa Indonesia apa terjemahnya? ILT Indonesia Lawyer Stock, Indonesia Leader Stock, Forum Pemimpin Indonesia. Itu bahasa Indonesia itu, Forum Pemimpin Indonesia. Singkatannya FPI juga. Dan itu berarti akan kena maklumat dari Kapolri bahwa tidak boleh memakai singkatan yang punya asosiasi dengan FPI itu. Jadi itu kesibukan istana sekarang, yaitu bukan memburu COVID, dia memburu huruf. FPI, nggak boleh ada dalam abjad Indonesia sekarang. Abjad kita, abjad dunia 26, abjad Indonesia sekarang tinggal 23. Karena 3 huruf nggak boleh dipakai lagi itu. Jadi kesibukan pemerintah adalah itu, menertibkan masyarakat dengan kapasitas kekuasaan. Dan itu yang membahayakan kita. Jadi kita dibikin tegang terus oleh kebijakan pemerintah dan itu menurunkan imunitas, kan itu trade off-nya begitu sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi kalau kita dengar tadi, saya ikuti sepotong-sepotong tadi dari Ibu Neti, lalu 2 dokter yang hebat tadi. Seluruh yang diucapkan itu memperlihatkan magnitude dari problem COVID, magnitude-nya yang diperlihatkan. Sekarang kita mau tanya, magnitude itu kenapa nggak bisa dipahami oleh istana itu? Kan itu duduk perkaranya tuh. Apa terlalu dungu istana untuk paham bahwa ini ada magnitude? Atau memang sesuatu yang magnitude hanya bisa dipahami oleh otak yang magnifying gitu, otak yang bercahaya. Kalau otaknya tidak bercahaya, kita nggak bisa paham. Logik dari lockdown itu nggak pernah bisa dipahami seperti yang diterangkan dengan cara cermat oleh Dr. Rahmat tadi itu. Ini yang disebut lockdown. Itu keterangan, diterangkan efeknya, diterangkan bagaimana efikasinya itu bisa dicapai dengan hanya mengambil beberapa situs mikro untuk memastikan bahwa betul-betul ada keseriusan di dalam satu lokasi dulu itu. Nah ini sekuensis logis ini nggak bisa dipahami oleh istana. Jadi kita mau tanya, mengapa COVID itu terus bertumbuh? Bukan karena orang tidak disiplin. COVID bertumbuh karena ada yang stupid. Jadi yang stupid itu adalah kebijakan istana. Jadi kalau ditanya sekarang, kan ribu manusia Indonesia meninggal bukan karena COVID, tapi karena stupidnya kebijakan. Stupidity dari kebijakan itulah yang menyebabkan orang mati. Singapura bisa tahan itu, bahkan 5 itu udah merasa udah magnifying, padahal bagi kita dianggap udahlah, nanti juga ada herd immunity. Jadi stupid menyebabkan COVID, itu dalilnya tuh. Sekarang kita mulai berpikir bahwa sebetulnya COVID ini dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk berbisnis. Dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk menghalangi demokrasi. Dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk korupsi. Kan itu yang terjadi kan. Jadi coba kita ulas itu dari sudut political economy, dari public health. Di dalam political economy kita mau lihat sumber kekuasaan itu seharusnya menghasilkan kesehatan. Karena buat apa kita pilih kekuasaan kalau dia tidak dimaksudkan untuk menyehatkan masyarakat, dalam pengertian luas adalah mensejahterakan. Jadi kalau dikatakan bahwa kesehatan itu hak masyarakat, itu kurang determinatif. Kewajiban negara memelihara kesehatan masyarakat, itu perintah konstitusi. Kalau hak itu seolah-olah itu yaitu pandangan liberal, hak masyarakat. Tetapi kita masuk di dalam sistem welfare state. Tugas pemerintah, kewajiban pemerintah, perintah pertama konstitusi pada presiden adalah sejahterakan rakyat, rawat orang sakit, rawat orang miskin. Jadi itu perintah konstitusi pada presiden. Itu menjadi kewajiban presiden. Jadi kita mesti mulai
Jangan terlalu sering ngomong itu hak rakyat, hak asasi. Memang hak asasi, tapi bagi Indonesia lebih dari sekedar hak. Beban itu diberikan pada pemerintah tuh. Bukan pada LSM, bukan pada partai, bukan pada korporasi, bukan pada macam-macam. Itu tugas pemerintah, sejahterakan rakyat.